Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi والمسلمين والمسلمات المشهود وصلى بها وصلى جنة بشر بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعني ببركة ربه وبحب الدارين آمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر ربي بخير قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Mu'minun rahimahumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati ketua lingkungan kita sekaligus penasehat kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Said selaku ketua lingkungan RW 06, yang sama kita hormati ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Al-Mukarram Dede Iskandar Estos, yang sama kita hormati para asatidzah wabil khusus Ustaz Tisna dan juga orang tua kita imam kita Bapak Muhammad Said. Sama kita hormati Pak Nuriani, yang sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Samad, Bapak biasanya Bapak Jino ada sih, Bapak Jino ini nggak ada ya. Al-Mukarram Bapak Haji Zainal dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Zain selaku Ketua Ketua RT 06 dan 07 Jamaah Mushola Al-Hasanah, Pak Haji Suripto datang, ada Pak Wisno ada hadir juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah kita memberikan kepada kami semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang
Gimana suasana hati ibu? Tenang. Bapak-bapak, gimana Pak suasana hatinya sekarang? Orang tergantung bagaimana hatinya. Kalau hatinya lagi senang, hatinya lagi gembira, itu makan nggak perlu mewah, sama sate aja rasanya nikmat. Setuju ya? Itu sate dikasih lontong itu udah enak banget kan? Sekarang hati kita lagi gundah gulana, lagi rasa agak enak, makan sama ikan asin enak gak kira-kira? Agak. Makanya sering-sering kita berdoa kepada Allah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ikuti, siapa yang hafal hari ini, insya Allah dikasih hadiah kopi segelas. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni rizqan la tamna'ul akhirah. Saya ulangi. Allahumma rzuqni rizqan la tamna'ul akhirah. Allahumma rzuqni rizqan la tamna'ul akhirah. Artinya, ya Allah, berilah aku rezeki yang tidak menghalangi akhirat. Coba saya mau tes, biasanya ibu-ibu lebih cerdas dari bapak-bapak. Bu, 1, 2, 3. Hebat, hebat ya. Diulang ya. Allahumma rzuqni rizqan la tamna'ul akhirah. Iya, 1, 2, 3. Allahumma rzuqni rizqan la tamna'ul akhirah. Bapak-bapak, ibu nih, bapak-bapak denger ini. Emang diam-diam kompak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibantu. Baiklah, 1, 2, 3. Tuh, kedengeran akhirnya. Nabi bersabda, "Jikalau aku mi'raj, aku melihat neraka. Ternyata di dalam neraka itu yang terbanyak penghuninya adalah orang fakir." Saya ulangi, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diajak jalan-jalan ke neraka. Begitu dia lihat penghuninya terbanyak adalah orang fakir. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fakir dari harta?" Ini sahabat bertanya. Jawab Nabi, fakir dari ilmu. Jadi ternyata orang yang beruntung ini adalah orang yang ngaji, karena dia insya Allah
sepatah dua patah mah tahu tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Jadi jangan beranggapan bahwa saya mah nggak ngaji juga, nggak pernah ganggu orang. Saya mah nggak ngaji juga, nggak pernah ngambil harta orang. Saya mah nggak ngaji juga, nggak berbuat dosa. Jangan bangga kita dengan hal-hal seperti itu. Andalan kita apa kalau kita nggak punya ilmu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Dan dalam mata Zubair Ibn Ruslan berkata, setiap perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka perbuatan ibadahnya itu sia-sia, mardud ditolak. Namun kita bersyukur nih, calon-calon penghuni syurga, karena sudah bisa berani meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, menuju ke jalan Allah, menuju jalan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang masuk syurga itu sesuai kadar ilmunya. Nah, kemudian Siti Aisyah, kenal Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang istri ini sangat luar biasa mendampingi baginda Rasul sampai dia ini dimandu pun redho dan ikhlas. Jadi kalau ada bapak-bapak istrinya yang redho kayak Siti Aisyah, ini nanti insya Allah surganya bareng-bareng Siti Aisyah. Ibu setuju? Betul kan? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah orang masuk surga itu menurut ilmunya? Jawab Nabi, iya. Sebab kalau tidak, tentu orang neraka tidak akan berkata lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'id. Ini penyesalan orang yang ada di dalam neraka. Kalau saja dulu saya waktu hidup di Jagakarsa, saya dengerin apa yang disampaikan para ulama. Saya dengar ayat Al-Quran, saya dengar hadis. Kalau saja itu saya dengar al-naqiu, dan saya mau belajar menggunakan akal pikiran yang sehat untuk menggali, mencerna, mempelajari ilmu-ilmunya Allah, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, dari ucapan ulama, dari ijma'ul ulama. Tentu maupun Nabi ashabi sa'ir, saya gak bakalan berada di neraka sa'ir ini. Itu nanti penyesalannya orang yang gak ngaji kayak begitu tuh. Makanya kita syukuri Allah. Apalagi kita ngaji ngajak istri kayak Pak Jena, itu Masya Allah. Mengapa dia duduknya di sini? Indah Pak, kita punya ilmu, istri punya ilmu, itu malam Jumat kagak make ngomong, udah ngomongin. Asal suaminya bilang, Mama, asbak gimana? Itu udah siap. Dia punya bahasa tersendiri, ada bahasa sardinya itu. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih, di mana kita masih berurusan dengan
kerjasama pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemarin sampai di kalimat idza amanna imam fa'al itu. Kalau imam mengucapkan amin, maka makmum harus artinya imamnya aminnya si imam itu harus bersesuaian juga dengan imamnya si makmum, dan pada saat itu malaikat pun ikut mengaminkan apa yang kita aminkan. Lalu pahalanya maka kita akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Pantas kalau dalam hadis lain dijelaskan bahwa dari sholat ke sholat itu menghapuskan dosa bagaikan kita mandi, bisa menghilangkan daging. Dari asar kita sholat ke maghrib, dosa dari asar ke maghrib dihapus. Dari maghrib ke isya kita sholat, dosa dari maghrib ke isya dihapus, dan seterusnya. Itulah nikmatnya hamba Allah yang melaksanakan sholat. Thumma qira'atu syai'in minal Qur'an walau ayatan. Setelah mengucapkan amin, maka imam pada saat sembahyang berjamaah dilanjutkan dengan membaca surah. Walau ayatan, walaupun cuma satu ayat, sah-sah saja, karena surah itu hukumnya sunnah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahu akbar. Cuma satu ayat sah, boleh, enggak apa-apa. Wal aula salatu ayatin, tapi itu lebih utamanya kalau ada sampai 3 ayat. Contoh, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. Fil ulayaini lighairil makmum. Dalam 2 rakaat tadi itu, 2 rakaat awal. Maksudnya kalau kita sembahyang maghrib 2 rakaatnya tadi itu sebelum tasyahud awal kan kita melaksanakan 2 rakaat tuh. Karena maghrib 3 rakaat, 2 rakaat yang secara jahar tadi dibaca itu hendaknya kerjasama kita si imam dengan si makmum. Pada saat si imam membaca Fatihah, tugas makmum mendengarkan imam. Begitu waladdallin, tugas makmum mengaminkan bareng dengan sama si imam. Walaupun si imam dia nggak baca amin, tapi kita ditugaskan untuk membaca amin. Atau si imamnya berkata pelan aminnya, tapi tetap kita harus membaca amin. Kemudian di rakaat kedua demikian juga, setelah baca Fatihah lakukan hal yang sama. Tujuannya apa? Karena sholat ini pada dasarnya kita ini mi'rajul mukminin, sama-sama menghadap Allah Subhanahu.
Liwa'il makmum, selain makmum. Jadi yang baca Fatihah tadi nyari, kemudian baca surah, itu tugas imam. Sami'a qira'ata imamihi, tugas makmum mendengarkan bacaan Fatihah dari si imam. Kemudian juga tugas berikutnya, setelahnya dia ini selesai baca Fatihah si makmum, artinya begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, si imam baca surah, si makmum hendaknya baca Fatihah. Jangan sampai si makmum minta beresnya doang. Dasar aku udah dibaca sama si imam, ngapain sih kita repot-repot baca Fatihah? Itu kita tidak dianggap sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna sholat seseorang di mana dia tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Jadi si makmum juga baca Fatihah. Kapan kesempatannya? Setelah imam selesai baca Fatihah. Dan si makmum nggak boleh ikut-ikutan baca surah. Tugas dia adalah dengerin. Sami'a qira'ata imami wa fahimahu, dan juga memahami yang dibaca sama si imam tadi. Fatukrahu lahu kajahri khalfahu, dan hukumnya makruh kalau sekiranya si imam lagi sedang baca surah, dia ngikut-ngikut baca surah, walaupun si makmum itu hafal. Contoh yang dibaca surah yang memang semuanya pada hafal. Coba bisa ditebak kan? Surah apa yang semua orang pada hafal? Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Itu surah langganan internasional, terutama ibu-ibu. Coba aja Bapak bisa tebak malaikat aja udah apa. Ini ibu-ibu di Johor, dia mau sembahyang nih, itu kan malaikatnya segini. Kata malaikat nih, paling kuliah nih rekat pertama, bener. Tak tebak kali rekat kedua, paling buruk nih rekat kedua, itu udah ditebak malaikat. Benar, emang paling asik itu doang tuh surah, paling gampang. Apalagi kalau mau kondangan, udah pasti dah, daripada cari-cari surah yang lain, kuliah puluh aja dah buat langganan. Nah kebetulan si makmum semua hafal, ikut sama si imam. Imam lagi baca Allahu Akbar, suaranya keras lagi. Si imam bingung kan kok kalau ngajarin gitu. Nah itu kita hukumnya makruh kalau ikut-ikut baca surah yang dibaca si imam. Jadi tugas makmum cukup dengar, udah dapat pahala dia. Makanya makmum yang baik, dia itu si imam mau baca yang panjang kek, yang pendek kek, terima beres. Tuh makmum yang cakep, dia baca sabihis, dia tenang. Apalagi imam baca inna a'tayna, itu lebih tenang. Wa tahsulu bihi ghadatil Fatihah. Jadi sebetulnya bagi si makmum cukup aja dia mengulangi baca Fatihah. Artinya si imam selesai baca Fatihah, tugas makmum baru datang baca Fatihah. Jadi baca Fatihah dalam sholat yang jahar ini jangan bareng sama imam, biarin imam dulu yang baca Fatihah. Kapan tugas kita makmum baca Fatihah? Kalau imam sudah selesai baca Fatihah. Jelas ya? Illam yahfaz ghairaha,
Kalau sekiranya emang dia belum hafal itu Fatihah, wa bi takfiri suratin wahidatin fi raka'ataini, ya udah dan dia baca surah yang dia hafal, dia ulang-ulang, tapi yang setimpal dengan Fatihah tadi itu. Maksudnya emang dia hafalnya Allah, dia baca itu aja selagi dia belum hafal Fatihah. Karena mungkin baru masuk Islam, baru mengenal Al-Quran, baru mengenal Islam, tapi dia pengen ikut-ikut sholat ataupun dia pengen sholat, udah nggak masalah, dia baca surah saja pun sah kalau belum hafal surat Al-Fatihah. Wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di. Bagi si imam, dia membaca surah yang sempurna itu lebih afdal daripada dia membaca sebagian surah. Wanita meskipun surah itu panjang dia baca. Contoh yang paling gampang. Begitu di rakaat pertama si imam selesai baca waladhdallin, kemudian disambung Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Panjang gak tuh? Panjang, tapi lebih afdal dia baca alam nasyrah laka sadrak sampai selesai dibanding dia baca tadi itu surah. Kalau bicara soal tahsis sunnahnya, jadi lebih afdalnya dia baca surah yang sempurna. Makanya orang tua kita dulu, saya ikutin berjamaah itu dari masih mulai tidur di masjid atau di musola. Imam-imam dulu kalau baca surah subuh dia baca sabihis, dan dia baca al-atakan gitu kan. Kemudian dia tahu umuran-umurannya tuh. Kalau isya dia baca alam nasrah atau wati atau ijazul. Tapi kalau maghrib kebanyakan dia baca yang pendek-pendek, misalnya seperti kuliah, kulhu, idzaja atau araika. Jadi lihat situasi waktunya juga, gitu. Kalau sekarang kan emang banyak yang pada tahfiz tuh, sehingga dia lebih banyak baca potongan-potongan surah. Padahal afdalnya justru surah yang lengkap, yang kamilah itu lebih afdal daripada potongan-potongan surah. Bisa dipahami ya? Wa itolak, meskipun panjang surah itu yang dia baca, tapi tidak sampai selesai. Kalau Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286 itu selesai dia baca, itu baru lebih afdal. Satu kalimat itu jadi masalah. Bigoi tarawih
selain dari sembahyang tarawih. Kalau sembahyang tarawih nggak masalah, karena ini kan dipraktekkan di Imam Haramain, baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di Madinah. Itu kalau tarawih dia harus hafal 1 juz. Nah, tempat saya ngajar di Pondok Labu, tarawih kemarin alhamdulillah Pak, dia pengen nyontoh kayak di Mekah. Akhirnya ada rumah tahfidz yang di daerah tempat Megawati, itu namanya apa sih? Di daerah situ ya. Kemudian diundanglah imam itu untuk imam tarawih, karena baca surahnya ya rata-rata mereka tahfidz. Alhamdulillahnya itu tarawih tiap tahun saya ikuti di situ. Pas malam 17 saya isi tausiahnya, kemudian imamnya dari orang yang sudah di booking 1 bulan yang lalu. Saya lihat pada saat saya ngasih tausiah itu orang Masya Allah begitu antusias, banyak semangat luar biasa. Begitu selesai sholat isya masuk tarawih, di rakaat pertama saya nengok masih banyak. Begitu udah di rakaat yang ketiganya saya nengok lagi, udah tinggal 2 baris. Dan begitu di rakaat berikutnya saya tengok lagi, itu udah tinggal sebaris. Alhamdulillah, gara-gara imamnya bacaannya panjang. Coba terapin dah di sini. Kalau memang masih kuat, gimana DKM mau diterapin? Iya, yang masih muda kuat, nenek-nenek kasihan, diri kelaparan. Orang-orang pada baca amin, dia bukan. Baik maghdubi alaihim waladdallin. Ampun, kenapa dia kagak tahan gitu? Emang orang tua kita dari dulu udah al-hakumut, rakaat kedua, asli gitu ya. Kemudian wailul likulli, berikutnya baru alam taruh. Itu enak banget. Karena tarawih beda sama sembahyang fardu. Sebetulnya sembahyang yang penting rukun syaratnya dibawa juga, insya kita model kita emang belum kuat ikutin Mekah, udah cara kita aja. Kadang-kadang kan makmum yang kagak sabar itu aminnya bisa ngagetin imam. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi sembahyang tapi kayaknya marah-marah. Mungkin karena imamnya, apalagi imamnya aki-aki. Allahu Akbar. Apa kata anak muda? Ya, apes kita. Kalau ini imamnya aki-aki, pasti ada kayak gini. Makanya imam, mengapa sih sebelum takbiratul ihram disuruh tengok ke belakang? 1, periksa barisannya udah rata belum. Yang kedua, tengok wajahnya, banyakan yang muda apa yang tua. Kalau banyakan yang tua, itu hendaknya harus bijak. Kenapa? Dirinya yang tua itu udah gak kuat lama. Makanya coba lihat apa, 17 Agustus itu yang ikut baris kira-kira aki-aki apa yang muda-muda. Kita pun udah kepada kuat diri lama-lama. Itu udah masuk waktu. Begitu kita tengok ke belakang, ya Allah, iya, kebanyakan udah pada tua nih. Ya udah, pilihin surahnya yang surah biasa-biasa aja.
kecuali kalau makmumnya kayak Pak Haji Zainal pasti semangat, ya kan? Karena sering minum Jakarta, Bandung. Wa qawlu surataini mutawaliyaini malam yakun allati taliha aqwala. Nah, keadaan surah yang dibaca ini surahnya surah yang sempurna, maksudnya seperti alam nashrah, alam tarah, gitu kan. Mutawaliyaini, berurutan. Apa ini maksud dengan berurutan? Kalau kita di rakaat pertama bacanya kata-kata sabihis, maka untuk rakaat berikutnya boleh kita baca wasyamsi. Atau di rakaat pertama kita baca wasyamsi, maka rakaat berikutnya kita baca misalnya waduha. Ini baru disebut bahwa yang rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jangan sampai terbalik. Rakaat pertama surahnya lebih pendek, sementara rakaat yang kedua lebih panjang. Gitu. Atau terbalik begini. Di rakaat pertama dia baca alam tarot, rakaat kedua dia baca alam nashrah. Ini enggak mutawaliyain namanya. Wa ala tartibil mushaf. Jadi enggak menurut tertibnya mushaf. Padahal Al-Quran itu tersusun dari Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, terus Al-Maidah, terus sampai kepada juz amma. Jadi dalam juz amma pun begitu. Jangan dibaca acak dari atas ke bawah. Itu sunnahnya seperti itu. Wa qira'atu alif lam mim tanzil, dan membaca alif lam mim tanzil wa hal ata ala insan fi subhi jum'atin, ini disunahkan. Kalau bisa nih alif lam mim tanzil, kalau memang kira-kira itu sudah disepakati sama si makmum, silakan rakaat kedua dia baca hal ata ala insan. Kapan itu bacanya? Di hari Jumat. Wal Jum'ati wal munafiqin, dan boleh di hari Jumat itu dia baca juga surah Al-Munafiqin atau Sabihis Marobikal A'la, dan dia keduanya wahal akan hadithul Qosyah, pihak pada saat sembahyang Jumat. Jangan sampai khotibnya atau khutbahnya panjang, tapi surah yang dibacanya pendek. Minimal harus bersesuaian. Kalau khotibnya itu menyampaikan 10 menit, ya surah yang dibaca itu harus timbal. Ya minimal sabihis, atau kalau dia mau baca amma ya tasa'alu, dia baca wasamai wa thoriq misalnya, atau halata hadithul Qosyah, itu baru setimbal. Ini kebanyakan sekarang beredar khutbahnya lama, begitu dia sholat wallahi rakaat pertama wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dari dulu kalau kita ikuti bapak-bapak kita dia jadi imam, itu dia minimal sabihis dia baca kalau sembahyang Jumat. Kadang-kadang memang satu paket ini Jumatan, akhirnya mereka pengennya yang singkat-singkat, apalagi dipesan nanti surahnya yang pendek-pendek aja ya. Itu kan penting, dengar tuh kalau ada pesanan kayak begitu.
Ya jamaahnya mah emang girang banget. Apalagi Jumat berkah. Di pinggiran sono udah disiapin. Rame gitu. Karena saya pernah sembahyang di satu masjid, saya nggak perlu sebut masjidnya. Begitu si imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo, itu bocah itu. Nah terus saya khotib lagi di daerah pelaksanaan. Itu ternyata begitu saya tengok bukan bocah lagi yang keluar, ya bapak-bapak kayak begini. Kagak tahunya kita malah lagi amin-amin, dia lagi ngantri Jumat berkah. Dan bahkan ada yang lucunya gini nih Pak. Tapi ini jangan dicontoh ya. Dia lagi sembahyang ba'diyah. Kan kalau habis Jumat ba'diyah, itu orang lewat nenteng berkah. Begitu lewat nenteng berkah, lagi sembahyang dia ngambil dulu gitu nenteng. Dia terusin lagi sembahyangnya. Astagfirullah. Makanya saya mau pesan nih kalau di Juanda itu kalau ada jangan dibawa-bawa ke dalam dan takut menggoda yang lagi sembahyang dia tuh. Ya mudah-mudahan kita ini semakin memahami mana yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع